Halo semuanya, kembali lagi di Basic Channel ya. Belajar biologi semakin asik tentunya bersama Kak Edi. Nah, ini merupakan video part 2-nya. Jadi di video part 1 kemarin Kakak udah ngejelasin tentang meristem, epidermis, parenkim ya. Nah, berarti ini lanjutannya. Berarti untuk lanjutan ini Kak Edi akan ngebahas materi tentang jaringan penyokong, pengangkut, sama gabus. Karena memang banyak ya. Biar kalian gak terlalu monoton belajarnya banyak, itu sekian menit ya. Yuk lanjut. Oh ya, bagi kalian yang belum nonton di part satunya, silakan tonton dulu ya video part satunya. Udah kakak tautkan di deskripsi untuk melihat video part satunya. Karena aneh aja kamu nonton video part 2 tapi belum nonton video part 1 gitu ya. Nah gitu. Lanjut yuk. Nah ini, sekarang kita bahas yang namanya jaringan penyokong. Ini kakak arahkan ke sini ya. Karena kan memang space-nya masih kosong banyak di sebelah kiri. Nah, jaringan penyokong nanti dia dibagi dua ya. Jaringan penyokong dibagi dua, yaitu jaringan kolenkim, dan jaringan sklerenkim. Skle itu SKL ya, skle. Kolenkim dan sklerenkim ya. Kolenkim ini bedanya ya. Ini langsung aja kita bahas kayak perbedaannya gitu aja ya, kayak kita langsung bahas perbedaannya. Kalau kolenkim itu dia sel-selnya hidup. Selnya hidup. Kalau ini sel-selnya mati gitu ya. Dan nanti kalau kita ngebahas penebalan dindingnya, kalau di kolenkim nanti penebalannya jenisnya adalah selulosa. Sedangkan kalau di sini penebalannya lignin ya. Penebalannya adalah penebalan lignin. Lignin dan selulosa itu merupakan penyusun dari dinding sel. Tergantung dia menyusunnya di mana, menyusun yang mana gitu ya. Dan kalau yang namanya kolenkim itu nanti menyokong jaringan yang masih aktif. Kalau sklerenkim karena dia udah mati, berarti dia menyokong jaringan yang tua. Ini kalau kakak bilang penyokong jaringan muda. Penyokong jaringan yang masih muda. Kalau dia aja masih muda berarti masih banyak aktivitas. Aktivitas contohnya pembelahan. Kalau ini berarti menyokong yang udah mati, atau berarti nama lainnya penyokong jaringan tua. Ya, penyokong jaringan tua gitu ya. Jadi jelas di sini perbedaannya mau itu kolenkim atau sklerenkim. Simple ya, cuma dua ini aja nih. Kalau udah ngomongin yang namanya jaringan penyokong. Nah itu dia. Next, sekarang kita masuk ke bagian jaringan pengangkut ya. Karena jaringan penyokong sudah selesai dibahas dan tidak terlalu banyak penjelasan memang kalau jaringan penyokong. Lanjut, sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya yaitu jaringan pengangkut. Kalau ngomongin jaringan pengangkut, kakak jelasin dulu di sini. Ya, jaringan penyangkut itu ada berapa? Jaringan pengangkut ada xilem dan ada floem. Betul sekali. Ada xilem dan floem. Nah, xilem. Kalau kamu ngomongin xilem, nanti kamu bakal ngomongin yang namanya fungsinya kan. Alah, itu mah udah ada di SD, SMP ya. Xilem itu apa? Mengangkut air dan unsur hara gitu kan, atau mineral kan, gitu-gitu aja kan. Floem EF mengangkut hasil fotosintesis. Udah ini mah terlalu standar. Itu mah SD SMP udah dibahas ya. Kalau SMA jangan itu yang dibahas. Tapi apanya? Unsur penyusunnya gitu ya. Namanya udah SMA. Masa masih yang ini? Nggak mungkin lah ya. Nah, nanti unsurnya ada siapa aja Kak kalau di xilem. Kalau udah ngomongin xilem, nanti kamu ngomongin yang namanya trakea ya. Trakea. Ada trakea, ada serabut xilem, serabutnya, dan parenkim. Ingat tadi parenkim ada di mana-mana kan. Dia juga menyusun yang namanya xilem. Kalau di fotosintesis, kalau di floem apa Kak? Kalau di floem kata kuncinya tapis. Tapis, kemudian sel pengiring dan parenkim floem. Ingat, parenkim ada di mana-mana. Termasuk menyusun jaringan xilem dan jaringan floem. Kayak gitu ya. Udah deh, selesai itu mah. Tapis itu kalau kakak jelasin dikit ya. Tapis itu kayak pori-pori. Nanti kalau kamu penasaran tinggal dilihat aja gambar di Google itu. Tapis itu kayak pori-pori, kayak lubang gitu dia. Next,
kita sekarang masuk ke yang namanya tipe-tipe berkas pengangkut. Nah, tipe-tipe berkas pengangkut ini baru paling sering keluar nih. Ini baru keren. SMA gitu loh ya. Di SMP emang nggak ada nih. Tipe-tipe berkas pengangkut. Tipe-tipe berkas pengangkut itu ada yang pertama tipenya konsentris. Konsentris. Kalau dia tipenya konsentris, itu nanti ada 2. Ini nggak cara ngafal kakak Edi ya. Di sini kakak Edi kasih cara ngafal nih atau cara pemahaman yang lebih ringan. Ada 2 nanti. Ingat tulisannya amfikibral. 2 amfifasal. Amfikibral, amfifasal. Nah itu, ingat depannya sama-sama apa? Sama-sama ngomongin apa depannya? Sama-sama ngomongin amfi. Nih, sama-sama ngomongin amfi, ya kan? Cuma setelah amfi apa di sini? Ini K, ini F. Ini ngomongin apa? Silam sama floem. Silam sama floem, X dulu apa F? F dulu baru X. Berarti K sama V duluan siapa? K dulu. Berarti di sini nulisnya gini. F dulu baru X. Di sini dibalik aja. X F. Itu maksudnya silam floem, ya. Jadi nanti bentuknya kayak begini. Kalau yang amfikibral, floem, kan konsentris itu bulatan. Yang di luar floem, yang di dalam silam kan Fx. Sama kan? Fx. Yang di luar F, dalam X. Kalau di sini dibalik aja. Ya kan? Yang di luar X, dalamnya F. XF, ya kan? Itu, ya kan? Simpel ya, gitu cara ngafal. Ini cuma bukan cara ngafal, cara memahamin konsepnya biar enak gitu. Nah, selanjutnya nanti kamu juga akan ketemu sama yang namanya jenis-jenis yang selanjutnya, yaitu kakak geser sedikit ya. Nah, itu tadi jenis-jenisnya biar tidak terlalu kena cahaya ya. Nah, yang kedua nanti ada jenisnya tipe kolateral. Kalau yang kedua tipenya tipe kolateral. Kalau tipe kolateral ini mengatakan keberadaan kambium. Ada nggak kambiumnya? Gitu aja sih. Nanti yang pertama kolateral terbuka, ya, terbuka. Dan yang kedua kolateral tertutup. Kakak mundurin dikit ya kameranya biar lebih jelas. Nah, kalau kolateral terbuka ya, kalau kolateral terbuka itu nanti ada kambiumnya. Jadi di sini kakak buat aja langsung ada kambium. Ada kambium. Sedangkan ini tidak ada. Gitu doang aja. Di antara silam sama floem ada kambium. Kalau kolateral tertutup nggak ada kambium. Gitu aja. Nah, kalau yang ketiga radial. Radial itu kayak lingkaran. Di sini ya, karena di sini nggak cukup atau sini nggak apa-apa. Tipe radial itu kayak bergantian. Silam dan floem bergantian. Silam dan floem itu bergantian. Silam dan floem bergantian. Kayak gitu ya. Misalnya gini gambarnya. Silam floem gitu. Bergantian silam floem, tapi melingkar gitu. Nah, itu dia radial. Simpel ya. Selesai deh jaringan pengangkut. Selanjutnya, kita akan masuk ke jaringan gabus. Kalau jaringan gabus itu nggak terlalu banyak penjelasan ya. Ciri dari jaringan gabus adalah bentuk selnya memanjang. Ya, bentuk selnya memanjang. Di sini ya. Di sini langsung bentuk selnya memanjang. Kalau jaringan gabus jarang dibahas. Bentuk sel memanjang. Bentuk selnya memanjang dan nanti kenapa dikatakan gabus? Karena ini banyak dinding selnya itu bergabus. Karena dinding selnya itu bergabus. Makanya dikatakan jaringan gabus. Dan kebanyakan letaknya itu di luar batang. Letaknya di permukaan luar batang. Permukaan luar batang. Letaknya banyak di daerah permukaan luar batang dan fungsinya sebagai kayak perlindungan juga sih ya, bentuknya kayak spons seperti spons.
kayak gabus, atau gabus kan, gabus yang sintetik kan juga ada itu. Dan fungsinya untuk melindungi kan di bagian luar. Lagi-lagi kalau dia letaknya di bagian luar, maka cenderung digunakan sebagai perlindungan, ya, gitu. Ini juga ada dibahas di materi awal biologi sel, yang pengamatan bahwa sel itu tidak memiliki isi. Itu merupakan pengamatan siapa tuh dulu? Masih ingat nggak kalian yang kakak jelasin? Atau yang di teori-teori sel, ya. Jadi dulu ada namanya si Robert Hooke mengamati sebuah sel kok nggak ada isinya. Itu sebenarnya si Robert Hooke sedang mengamati sel gabus atau jaringan gabus. Karena jaringan gabus itu isinya nggak ada. Apalagi yang letaknya di luar. Yang semakin letaknya di luar itu sudah mati kebanyakan. Gitu. Makanya si Robert Hooke waktu mengamati itu tidak ada isinya. Oke guys, ini sudah selesai untuk penjelasan jaringan tumbuhan ya. Jika kamu mau nonton yang pertama silakan jangan lupa klik link yang di bawah ya. Di deskripsi sudah kakak cantumkan untuk melihat video jaringan tumbuhan yang part 1. Lagi-lagi cara mempelajarinya adalah ingat kata-kata kuncinya dari setiap jenis-jenis jaringannya. Ya, oke. Jangan lupa untuk selalu berikan tombol like ya, dan share video ini ke teman kamu biar kamu dan teman kamu belajar bareng. Dan komen di bawah jika memang masih ada pertanyaan yang mungkin masih mengganjal atau mungkin masih ada yang kurang jelas, boleh silakan berikan komen di bawah, mudah-mudahan Kak Edi bisa jawab ya. Oke, dan makasih yang udah subscribe channel Kak Edi. Mudah-mudahan Kak Edi bisa semakin semangat lagi untuk membantu kalian dalam memahami pelajaran biologi. Bebisik Channel, belajar biologi semakin asik tentunya bersama Kak Edi.